Ya balik lagi di part 2 kita bakalan menceritakan tapi tentang pengalaman orang lain. Nah, gimana nih? Pernah nggak sih kita ini dapat cerita atau dapat info-info tentang hal-hal yang nggak enakin juga atau hal yang menyeramkan dari teman-teman atau lingkungan kita? Oke, lanjut. Beneran tuh tadi tuh. Itu beneran tuh tadi tuh. Itu beneran tuh, cuma gitu doang. Terbang ya. Coba. Itu kalau versi kita semua sih. Cuman kalau yang mungkin ada kali beberapa yang kayak cerita-cerita orang gitu, mungkin gimana menurut lo? Kayak itu kan, ini kan tadi kan cerita yang lo ngalamin, kita alamin gitu kan. Oh. Kalau cerita-cerita orang yang serem gitu, ada nggak? Ya kalau gua jadi backstory gua dulu ikut kegiatan. Jadi mungkin di beberapa kampus ada kali ya terima magang gitu ya. Magang di rektorat BEM? gitu ya. Enggak, gua di rektoratnya. Jadi di rektorat kan biasanya ada yang bagian kemahasiswaan, alumni. Oh iya, paham. Ya. Nah, gua gabung tuh di direktorat kemahasiswaannya. Nah, kalau di kemahasiswaan itu lokasinya itu jadi yang tadi Salman lewatin tuh malam-malam. Jadi di gedung rektorat, ada gedung kecil lagi tuh sebelahnya. Namanya PPMT, Pusat Administrasi Mahasiswa Terpadu, Pusat Pelayanan Mahasiswa Terpadu lah itu. Nah, gue magang di situ. Dan kebetulan kalau di direktorat kemahasiswaan itu sebenarnya magangnya sih kita cuma terima berkas-berkas mahasiswa. Misalnya kalau ada yang mau ngajuin pengunduran atau ada yang bisa pengen lomba butuh biaya gitu. Iya. Biasanya kita yang bagian seleksi berkas. Nah, biasa kan di situ temu sama pegawai-pegawai UI lah ya yang udah senior ya, banyak lah mereka share-share kejadian selama mereka bekerja sekian tahun di sana gitu. Cuman untungnya sih gue sih nggak mengalami ya. Nggak untung kan? Nggak seru. Tapi ini ada beberapa kejadian lah. Ya sering banget tuh kalau di UI di namanya direktoratnya itu yang paling terkenal ada mbak-mbak yang gantung diri di rektorat. Jadi kalau asli beneran. Nah, katanya sih itu sebenarnya sih bukan gantung diri di rektoratnya, tapi entah di hutan atau di mana. Oh iya, kalau buat kalian yang tahu sekarang UI itu sekarang tuh dulu belakang rektorat itu isinya hutan, ada pohon jati, karet kayak gitu. Kalau sekarang kan udah jadi taman ya, taman depan perpustakaan pusat. Nah, tuh dulu di belakang situ tuh sering banyak orang-orang yang ya muda-mudi bermaksud kayak gitu. Semak Katanya dulu itu ada yang pernah cewek jadi korban lah kayak tadi mungkin temen lo itu kan kecelakaan gitu. Nah, itu ada bukan korban. temen gua. Oh iya, di kelas ya. Kayak gitu. Nah, horornya itu adalah sering ada penampakan cewek atau kayak kunti gitu di rektorat itu. Dan masalahnya kalau rektorat UI itu Magang juga. bisa jadi setan magang sih gitu. Terus gambarannya kalau lo di dalam rektorat UI itu dia ada, gue lupa 6 lantai atau 7 lantai ya. Dia tuh tengahnya kosong ngeplong gitu loh. Jadi bolong. Jadi lo kalau misalnya lo di lantai 2 tuh bisa ngeliat ke atas gitu. Oh iya. Jadi dia kayak di mall ya? Iya kayak di mall gitu ya benar. Dia tuh ngeplong sampai lantai 2. Jadi beberapa pegawai itu sering cerita adalah kadang kalau misalnya lu malam-malam suka tiba-tiba dari atas itu ada yang nunjukin, entah sekedar lewat sekelebat atau kadang-kadang kayak ngegantung kayak gitu-gitu. Dan itu ya itu banyak yang ngalamin kayak gitu. Dan apa ya, kalau yang sering kejadian biasanya kalau di teknik tuh jadi kalau di fakultas teknik ada kisahnya itu adalah mahasiswi bertoga. Jadi dia selalu muncul saat wisuda di lantai 6 gedung engineering center. Oh, yang ini ya, yang wisuda odong-odong apa? Bodong. Wisuda abal-abal. Beda itu ya. Kalau ini
Ini dia selalu ada penampakan mahasiswi yang pakai toga lengkap, tapi pas kalau diliatin nampak mukanya muka kecelakaan. Ya. Kayak gitu. Itu katanya anak teknik. Dan itu sering muncul di lantai atas gedung 6-nya, lantai 6 rooftopnya engineering center. Temen lu dong ya? Dan gue nggak tahu gue. Teknik. Iya, mungkin anak teknik. Senior minimal kan? Senior sih, iya kayaknya. Kayaknya lagi. Kalau gue sendiri sih sebenarnya juga punya. Jadi di UI itu makanya dulu akhirnya pas angkatan gue juga terjadi temen gue anak arsitektur 2009 itu meninggal, dibunuh sih kalau itu. Oh. Dibunuh, jadi dia habis datang ke mana ngambil ATM. Jadi itu di engineering center tuh banyak gerai ATM, berbagai bank lah di situ ada. Dia ngambil tuh habis selesai bubaran ospek kayak gue tadi gitu. Dia balik masih maba. Nah dia keluar, kayaknya ada yang ngebuntutin. Itu akhirnya dia dirampok terus dibunuh, mayatnya dibuang ke danau depan FEB itu. Baru ditemuin 3 hari kemudian di kali Lenteng Agung situ. Iya. Jadi kalau UI itu ya agak-agak angker sih kayaknya emang kayak karena di situ kan memang warga umum bisa melintas ya. Ya mungkin kalau lu tahu di hutan UI yang depan itu aja banyak ada beberapa macam makam keramat kalau nggak salah ya, selain yang di belakang asrama. Di yang hutan UI itu mungkin kalau teman-teman ada komunitas sepeda off-road tuh biasa suka lewat dalam itu kadang suka ngelewatin di situ, emang ada makam keramat gitu deh. Gue cuma lupa makam keramat Dekat jalan cinta itu. Iya di hutan yang jalan cinta itu. Makanya kalau menurut lu tuh ada lagi nggak yang cerita yang paling gitu. Lu masih ada nggak? Nggak ada tuh, itu doang sih. Kalau yang gua sering dengar sih, karena gua kerja di direktorat ya itu palingan bagian rektorat ya. Iya, karena emang kayaknya bamba gabut gitu ya. Iya. Kayak kalau di rektorat itu Pengen wisuda. Jadi pengen wisuda sih. Jurusannya apa? Enggak tahu. Oh iya Ya mungkin bapak yang di teknik kali. Oh, iya. Dan itu emang kayak ya udah jadi sering penampakan. Tapi biasanya ini dong, pasti ada cerita pernah misalnya ada orang pengen wisuda cuman dia kecelakaan. Biasanya kalau yang gitu engineering itu iya katanya sih ada mahasiswa. Gua nggak tahu angkatan 90 atau 2000-an awal. Karena itu pas awal engineering center itu berdiri sih. Yang nyentuh. Wah, Nah, gua nggak tahu deh. pakai baju toga lagi ya. Iya, saya pakai baju toga biru gitu teknik. Dapat 2 gelar sekalian tuh. Dapat tuh. Ada memang maestro. Parah yang jawab, parah. Almarhum plus ST. Astagfirullah. Iya. Ada nggak bang untuk cerita yang bener-bener Gua ada beberapa. goks banget gitu ceritanya? Goks sekali. Ceritanya ini sebenarnya rada kayak klasik gitu, kayak film-film cuman beneran terjadi. Gak apa, gue aja kan tadi kan kayak film ceritanya. Ceritanya itu masih di yang cerita karantina tadi. Iya. Di Wisma Makara itu. Ini bukan berarti kalau ikut karantina. Gue dengar cerita, ya. gue dengar cerita Serem dari aja. guru bahasa Inggris, entah Memretno atau si Satrio Budiman. Memretno kayaknya. Kayaknya Memretno ya. Udah pokoknya pengajar bahasa Saya pengajar bahasa Inggris nih, Memretno ini pengajar di Lavender sekalian juga dosen di UI ya. Nah, sekalian promo. Nah dia tuh, Tapi kalau ikutan karantina Lavender enggak mau horor. nah ya, Udah pindah. udah pindah dari Wisma Makara, sekarang udah di Udah ada kuncinya. Nah di Wisma Ada. Makara ini gitu kan ada Memretno ngajar gitu kan. Nah, biasa. Ceritanya pengajar bahasa Inggris lah. Nah, pengajar bahasa kan Inggris. Lu lupa kan nomor atau bukan kan? Iya. Ya, dia pengajar bahasa Pokoknya Inggris ngajar lah. gitu kan. Ngajar Lavender. Nah, pas ngajar itu ngajar kelas kan biasa dong, kalau misalnya di awal kelas pasti absen dulu. Bukan absen. Ya, cek siswa kehadiran. Ya, Enggak dulu, bukan karena absen. Kayak ini deh, apa kan kalau orang ngajar tuh pasti biar ilmunya diserap pasti nanya-nanya ke siswa. Oh, iya. Kayak Terus tes. iya kayak Panggil aja Ulin, nomor ini bisa biasa nggak? Ulin nomor Iya, ini iya, bisa iya. nggak? Iya. Nah, Memretno tuh pernah kayak ke orang gitu, itu yang di pojok siapa? Coba
ini nggak bisa nggak. Terus orang-orang murid-murid itu nengok ke belakang, siapa mem? Nggak ada. Terus Itu doang. Habis itu mem datang kayak, ah ya udah, oke. Jadi biar menenangkan suasana dia juga. Terus dia langsung kecil. Oke, kelas lanjut lagi ya. Udah penting loh beneran. Terus layar kita dari situ coba. oke. Dia mau belajar bahasa Inggris. Mungkin dia lagi mau ada TOEFL. Nah kalau gue juga dapet cerita di sama, kalau nggak salah cerita dari Bu Tini, dosen sejarah. Nah jadi pernah juga tuh kejadian tuh hampir sama. Jadi di kelas itu pasti ada absen dulu kan, di absen tuh. Emang absen ini bahaya nih kayaknya nih. Maksudnya kelasnya kelas malam kalau itu. Di absen itu udah dibacain semua absen, tapi ada satu siswa gitu di pojokan gitu. Dan belum ke absen gitu kayaknya. Terus ditanya, kamu siapa? Terus itu di belakang kamu siapa? Nanya ke siswa, terus di siswanya dia nggak ada siapa-siapa, terus ya udah gitu aja. Oke. Horornya gitu, jadi kayak apa ya? kayak biasa, cuman nyebelin. kampret banget gitu. Kayak kampret moment. Sama ada juga nih cerita gua, sebenarnya banyak sih di FIB. Kan di FIB Kan sastra gitu kan ya, gamelan. Banyak relik-relik bagus ya. Kayak Nggak fakultas banyak. berhantu kayaknya ya. Iya, benar kayaknya deh. Fakultas ilmu berhantu. ini karena UI itu kan gedungnya itu kayak gedung apa ya lah, bukan gedung lama ya, gedung arsitekturnya tuh bukan arsitektur modern yang kayak banyak kaca-kaca gitu. Kalau yang lama itu kayak Batu rumah biasa gitu. Batu merah. Udah gitu Nah. dibikinnya kayak kerajaan-kerajaan gitu loh. Nah, Jadi iya. kayak teknik Bentuk itu ada atapnya ya? bentuknya benteng sendiri, Iya, iya. ekonomi benteng sendiri, Benteng FIB, Takeshi. Dan kayak itu gitu. dia kan ada tuh gedung berapa sih? 7 apa gedung berapa? 6 gitu yang di samping musola FIB. Nah itu tadi kan ini musola FIB, ini gedung 6 apa gedung 7 gitu. Nah di sini klaster, di sininya itu sungai danau yang ada Texas itu. Ya, Nah itu tuh ada banyak hutan-hutan, bukan hutan, kayak pohon-pohon yang jadi rindang. Kan kalau katanya cerita setan tuh suka di rindang-rindang gitu kan. Nah ceritanya itu ini kan kalau di FIB tuh suka ada di awal-awal masuk tuh ada PK, pekan kreatif. Jadi semua mahasiswa di Fakultas. jurusan tuh diadu tuh, Hmm. adu teater. Nah latihannya itu bisa sampai jam 12 malam dan 2 malam. Nah ada tuh yang latihan di kampus gitu, dan kayak udah sepi lah, udah jam 2 kayaknya. Dan dia tuh balik terus lihat ada pocong di gedung 7 itu. terus dia lari nggak? Hah? Nggak tahu dah. Pokoknya gue Ceritanya bisa ceritanya doang. lihat pocong cuik. Twing. Jangan lu lihat. Apa? Tadi yang dia lihat. Ada juga cerita tentang bikun. Ah iya itu. Ini yang bikun berhantu, gue baca-baca sih sama cerita dari senior gitu. Jadi ada Gue tahu nih kayaknya nih. Enggaknya. Yang ini diboncengin ya? Hmm. Yang diboncengin pocong itu bukan sih? Ya, udah. Hah? Iya kayak gitu. Jadi ceritanya itu dia malam-malam kan. Ya, biasa mahasiswa sampai malam-malam. Iya. Ya habis itu dia kan kalau bikun tuh sampai jam 10 doang kan. Iya. Jam berapa gitu. Nah, dia tuh udah over dari bikun itu. Tapi kan dia kayak tetap langgar. Wah, kayak kalau Ada kali ini ya. Habis itu, Pasti cewek tuh. dia tuh kalau nggak salah dia di ini deh bikun FIB gitu. Dan dia bikun FIB tuh ada halte bikun yang sebenarnya udah nggak beroperasi ke situ. Paling ada satu bikun PNJ atau gimana gitu. Nah suatu malam yang kayaknya semua bikun tuh udah nggak beroperasi. Nah itu dia tuh nemu tuh bikun, wah asik nih ada bikun, naiklah dia. Terus habis itu naik terus sampai ke kutek apa kukel lah, gue nggak tahu, kutel lagi ya. Iya. Habis itu di tengah jalan itu ada ojeknya tuh liatin dia gitu kayak weh gitu. Nah pas udah nyampe di situnya, ojeknya bilang kalau dia tuh nggak naik bikun, tapi dia tuh itu dianterin pocong dia. Ya pocong misalnya dia dinaikin ke pundaknya atau gimana? Hah? Karena ada lain apa terbang sama pocong. Tapi itu bahaya sih. Iya, tapi kan tetap aja Tetap lu aja. sebagai tukang ojek gimana? Kalau jadi tukang ojek pucet. Kalau gue sih Juga bakal nanya. orangnya juga kayak
anjir gue naik pocong lu. Nanti lu ditanya sama temen lu kan, lu pulang naik apa? Pocong. Kan kayak anjir. Kalau Oji kan helmnya kuning tuh, jadi pocong kuning. Kalau Mas Ulin ada nggak Mas Ulin nih? Kalau gue sih, kalau dari cerita-cerita teman-teman gue atau senior-senior gue ya, baik lagi nih di kelautan dia kan ada 2 kampus, di Jepara sama di Semarang. Nah biasanya terkenal kalau di fakultas gue itu terkenal tuh kampus yang Jeparanya, soalnya itu jarang ditempatin. Terus yang kedua beneran pas pinggir laut, jadi ini kampus, terus ini berapa kilometer itu asramanya. Nah di sini tuh udah laut Jawa nih. Nah di situ, wah sudah. Terus jadi kan biasanya di sana itu biasanya kayak ritualnya anak-anak lautan kalau mau semester 4 semester 5 bukan. Kalau nyebur itu kan pas ini biasanya pas maba. Nah ini enggak, pas semester 4 semester 5 kan udah selesai tuh. Matinya kan udah selesai. Nah biasanya kita ada namanya pekan olahraga, tapi di kelautan doang. Nah pekan olahraga itu biasanya sekalian setelah terima asrama antara senior ke junior yang mau nempatin. Gitu. Tuh kayak udah jadi tradisi tuh. Nah di apa sih namanya? Di proses serah terima itu kita nggak cuman kayak makan-makan doang, tapi ada ngajinya, ada yang kayak gitu-gitu. Karena di situ itu emang terkenal ada angker gitu. Si asramanya sama kampusnya juga sebenarnya. Cuman yang kita hororin tuh di asramanya karena kan kita sehari-hari berkegiatan di situ. Tinggalnya di situ kan. Nah, soalnya di ini asrama terus kayak ada tembok nggak terlalu tinggi gitu, tapi terus ini tuh udah langsung laut gitu. Jadi benar-benar apa ya, agak horor di situ. Nah, waktu itu kebetulan di angkatan gua karena cuma 1 semester ya, itu nggak terlalu banyak kejadian aneh karena ada temen gue yang dia tuh emang alim banget, terus sering ngadain pengajian, sering ngadain ini untuk nangkal hal-hal kayak gitu. Jadi tempat gue di angkatan gue nggak ada ya hal aneh gitu, nggak ada. Gak tau ya teman-teman gue yang lain, cuman di angkatan-angkatan sebelum gue itu pasti ada yang kesurupan. Itu bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, itu kayak hal biasa. Jadwal. Itu kayak udah sering banget lah. Jadi kayak lu kalau cerita sama teman apa senior gue angkatan 2009 ke atas tuh, ya pokoknya kayak kesurupan di situ tuh hal yang biasa gitu. Ada yang kesurupan atau enggak ketemu temannya padahal temannya di tempat lain. Iya, itu biasa. Itu udah biasa kan. Nah, di saat itu tuh, tapi emang apa ya? Gue pertama kali datang ke situ. Nah, gue kan pertama kali datang ke situ kan bareng teman-teman gue tuh. Nah, di situ tuh emang kita pertama tuh suruh ngaji dulu, terus ada apa sih namanya, makan bareng kayak gitu-gitu. Itu kayak buat kenalin kita ke mereka gitu lah istilahnya gitu. Nah, terus teman gue itu kan ada yang ngeliat nih, bisa ngeliat lah, ada cewek, gak usah gue sebutin namanya, dia juga bisa ngeliat. Nah terus di situ tuh kamar mandinya itu, jadi gini, kan kita ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 lantai itu ya asramanya, dan itu ada 3 gedung A, gedung B, gedung C. Nah yang sering ditempatin itu gedung A sama gedung B. Gedung C ini jarang. Nah horornya lagi di tanggal 7 April kemarin tuh ada yang meninggal, dibunuh tuh di situ di gedung C. Itu masyarakat sekitar. Yang dibunuh masyarakat sekitar. Iya, masyarakat sekitar situ. Bisa masuk kan? Ya, gua nggak tahu. Pokoknya udah hilang berapa hari terus ternyata ditemuin di kampus gua. Itu kejadian yang baru ya, itu kejadian yang baru. Cuma sebelum itu emang sering kejadian hal-hal aneh di situ. Jadi kayak gua tuh membayanginnya di sana itu kayak ada kerajaan lah gitu, kalau teman-teman gua itu ada kerajaannya lah apalah gitu. Nah, jadi di situ itu jadi kalau seandainya lu ngelakuin hal-hal yang aneh, terus lu nggak permisi kayak gitu-gitu, itu lu sering jadi target sama mereka gitu. Jadi kalau sana itu biasanya kayak angkatan gua nih ke angkatan bawah itu harus ada serah terimanya dulu, terus kayak kenalin kayak gitu. Jadi ada tradisi gitu. Cuma sekarang di kampus gua Jepara itu sekarang udah diambil alih sama unit. Jadi dalam unit kan waktu itu dikelola sama fakultas. Nah, sekarang dikelola unit langsung beres. Jadi sekarang kayaknya nggak terlalu horor juga ya, gua juga nggak tahu. Nah jadi emang di situ tuh ada hal-hal yang kayak gitu, cuman pas di angkatan gua nggak ada tuh. Untungnya ya nggak ada tuh. Di angkatan sebelum gua tuh banyak kejadian kayak gitu. Tuh. Ya tuh yang kesurupan, terus ketemu kayaknya nih, oh ya senior gua nih ada nih cewek, senior gua cerita waktu itu ini yang ini kayak duplikat gitu loh. Duplikat.
menyerupai. Nah, jadi gue pengen bicarain dinahnya dulu ya. Jadi di sini gedung A, gedung B, gedung C, di sini lapangan basket. Terus di sini itu kayak lapangan nggak dipakai. Terus di sini hutan mangrove. Hutan mangrove di sini laut nih. Nah, jaraknya dari asrama ke kampus gua itu kayak dari sini ke Detos. Nah, lumayan. Dari kampus dari asrama ke kampus itu ada rumah, ada masjid, cuman lebih banyak itu ya udah lapangan biasa gitu, nggak ada tanah kosong. Tanah kosong lah gitu. Nah, di situ itu ada makam juga, makam keramat lah gitu. Nah, di kampus gua. Jadi kalau pas masuk kampus gua pun nggak langsung masuk terus langsung masuk kampus enggak, jadi masuk terus di kanan kiri itu hutan dulu. Hutan, nah agak masuk baru ada lapangan, terus baru masuk kampus gua. Nah, ke belakang lagi itu langsung ke dermaga kampus. Jadi di situ ada kayak dermaga buat anak-anak, biasanya dipakai buat mancing tuh sama orang-orang apa dekat situ. Nah, waktu itu kan biasanya kan kalau mabim itu ospek ya, zaman dulu kayak ospeknya itu kan kita 3 hari 2 malam tuh di situ. Nah, jadi kita nyampe sana itu biasanya siang-siang nih, sore nih kayak jam-jam segini udah lah biasa ya di ospek segala macam, terus ntar malam-malam suka dibangunin tuh, bangunin terus di jalan malam kayak gitu malam lah. Iya. Nah terus udah gitu selesai, terus tiba-tiba teman gue ada yang nangis kayak gitu gitulah. Terus nah itu katanya kesurupan kayak gitu. Nah kalau yang cerita senior gue, dia itu maksudnya 2009 deh, ini cewek, dia lagi nyuci nih di asrama, kan lagi Sabtu Minggu dia nggak balik nih, cewek. Nah terus dia nyuci, udah nyuci banyak kan. Nah dia tuh kayak film Makmum yang kemarin. Iya. Nah dia tuh ngerasa kayaknya ada temennya tuh di situ. Terus? Ada temennya. Nah terus udah lagi ngejemur udah selesai nyuci kan dia mau ngejemur tuh. Nah pas mau ngejemur, dia ngeliat temennya tuh ngejemur juga gitu. Terus dia nanya, kok lu udah ngejemur? Bukannya lu tadi masih di atas ya? Dia nggak ngejawab, nggak ngereken bahasa Jawa. Iya, diem aja gitu. Jadi dia tetap ngejemur gitu. Terus teman gue nih, ya biasa sombong banget sih gitu, dikiranya lagi bete gitu kan. Nah habis itu dia baru kata, teman gue gitu kan. Habis itu dia langsung pindah ke kamar teman satu lagi yang emang masih di situ. Oke. Itu kejadiannya Sore lagi ya? Bukan jam yang lazim. Bukan jam yang lazim. Ya masa ngejemur malam-malam gitu. Iya, kalau maghrib sih nggak apa, kayak Nggak apa-apa. emang waktunya mereka kan untuk keluar. Kayak misalkan nih kalau di UB tuh gini, yang rame banget, cerita rame tuh kalau kita sebagai anak mahasiswa baru, Malang kan sepi banget. Dulu lah tahun 2013 itu udah sepi banget. Jadi jam 8 tuh pasti udah sepi. Nah, terus udah dingin, sepi. Dan terus jadi untuk cari wifi kita kan nggak tahu mau kemana gitu. Rata-rata tuh kan kabur ke perpusnya UB. Jadi perpusnya UB itu seberang rektorat, lapangan gitu. Ada meja panjang gitu, pakai koridor sepanjang itu. Nah terus dia itu ada cerita, dia tuh nungguin temennya. Janjian lah pokoknya kan. Temennya udah bilang, di mana nih? Udah di perpus gitu kan. Terus, yo TW gitu. Nah yaudah sambil kerjain tugas, browsing segala macam dah tuh kan, minta YouTube di laptop gitu. Temennya tuh dateng, temen tiba-tiba tuh dateng kan, set duduk ngobrol nih, ngobrol sambil diskusi kan, ngobrol. Tiba-tiba abis itu pokoknya saking dia sudah diskusi kan seru kan, kalau malam tuh diskusi. Abis itu dia gak sengaja jatuhin pensil. Kan dia depan-depanan nih, pensil jatuh. Dia nunduk dong, gak ada kakinya. Padahal itu udah ngobrol lama. Enggak siapa tau dia gini. Gak ada kakinya, dia kan nunduk ambil begini. Gak ada kakinya. Terus abis itu kan dia ngobrol nih ya, dan nyambung suara itu sama. Dia ngecek handphone dong. Tapi orangnya masih ada. Masih. Terus temennya depan-depanan. Terus dia sambil karena lagi silent moment habis jatuh kan, silent moment dong, diem. Dia megang handphone. Kata temennya, aku nggak jadi kesana. Terus, aduh, dia bingung kan, dia mau ngapain, dia bingung kan. Gue harus gimana gitu. Dan perpus sudah lumayan sepi, soalnya udah ada malam soalnya kan. Gue harus gimana gitu kan, dia bingung kan. Akhirnya dia beres. Terus aku pulang duluan ya gitu. Mau ngapain?